ada juga ada ikan kembung dan ikan tongkol. Ini jenisnya adalah pari kelapa. Nah di Cianjur sendiri ada banyak jenis ikan pari, tapi yang ada di akuarium ini cuma ada dua jenis, ikan pari kelapa dan ikan pari macan. Dan para pengunjung bisa lihat koleksi ikan pari lainnya itu ada di akuarium khusus, karena Cianjur juga punya akuarium khusus ikan pari. Ada macam-macam jenis dengan bentuk yang juga sangat unik-unik. Ada yang bentuknya seperti burung, panjang sirip dadanya, ada yang mirip ikan hiu, ada pari dendeng. Nanti teman-teman bisa lihat di akuarium khusus ikan pari. Kita lanjut lagi kenalan sama ikan yang lainnya. Di sini ada ikan botana juga yang kecil, ada ikan kue, giant traveling. Ini dia primadonanya. Wah, besar. Besar nggak ikan hiunya? Besar. Nih lihat, siapa yang tahu ini jenis ikan hiu apa? Ada yang tahu namanya ikan hiu apa ini? Megalodon. Apa namanya? Ikan hiu apa? Siapa yang tahu? Siapa? Nggak tahu. Ini namanya adalah giant shark. Sesuai dengan namanya, dia ini adalah jenis ikan hiu yang cukup besar. Dia dinamakan ikan hiu buto, lebih dikenalnya. Nah, buto sendiri itu dari bahasa Jawa yang artinya adalah raksasa. Karena ikan hiu buto ini bisa mencapai panjangnya 6 meter, dengan bobot tubuhnya bisa mencapai ratusan kilogram. Yang tadi kita lihat panjangnya sudah 2 meter kurang lebih, dengan bobot tubuhnya saat ini sudah lebih dari 250 kilogram. Wah, ini cukup besar ya. Lihat lagi ada hewan reptil juga di sini. Dia udah besar, udah dewasa. Dia bawa rumahnya kemana-mana. Ini namanya penyu apa kura-kura? Kura-kura apa penyu? Apa bedanya? Emang beda? 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 Apa bedanya? Tangannya betul nih, aku kasih hadiah 2 tiket ke SeaWorld Ancol lagi deh. Oke, terima kasih. Betul, jadi penyu sama kura-kura itu adalah dua jenis hewan yang berbeda. Bedanya yang pertama, dapat dilihat dari bentuk kaki tangannya. Gampang banget kalau kita lihat kaki tangannya yang tipis, gepeng, berarti dia penyu. Tinggalnya di air asin atau air laut. Kalau kura-kura yang ada jarinya, ada cakangnya, dan dia tinggalnya di air tawar. Bisa juga di daratan, karena kura-kura itu hewan aktif, dia bisa hidup di dua alam. Dan satu lagi, sifatnya beda. Penyu sama kura-kura punya sifat perbedaan. Jadi kalau penyu sendiri, kalau kita pegang tubuhnya, dia merasa terancam, dia nggak bisa ngumpet ke dalam tempurung. Kalau kura-kura kita sentuh dikit, dia bisa ngumpet ya ke dalam ya, masuk. Nah, kenapa penyu nggak bisa? Karena penyu itu di dalam tempurungnya, tadi kalau mau dilihat, dia ini sudah dipenuhi sama otot, daging, dan lemak-lemaknya. Jadi udah nggak bisa ngumpet ke dalam. Lihat lagi, ada juga di sini ada ikan yang dikenal sebagai ikan yang bobot tubuhnya udah lebih dari 10 kilo, udah nggak boleh dimakan, nggak boleh dikonsumsi. Kenapa nggak boleh? Jadi ikan kerapu, ikan kakap, ikan kue, kalau bobot tubuhnya udah lebih dari 10 kilogram, dagingnya sudah ada racunnya, sudah terkandung racun. Namanya racun ciguatera kalau di ikan kerapu. Kalau kita konsumsi gimana Kak Dinda? Langsung aja. Kalau terlalu banyak itu bisa sampai menyebabkan kematian. Jadi harus hati-hati ya. Nih, jadi konsumsi ikan tuh sebaiknya yang kecil-kecil aja, jangan yang terlalu besar. Selain dagingnya yang mungkin udah nanti hambar, udah gak ada rasa, sebagian ikan banyak yang mengandung racun, jadi harus hati-hati. Lihat lagi, nih kakak penyelamnya masih suapin ikan-ikan yang kecil. Ini ikan botana namanya, atau sargent fish. Ikan ini dikenal dengan buntutnya yang tajam, ekornya tuh tajam banget. Dia kalau merasa terancam, ekornya bisa membelah apapun, objek apapun. Makanya dia dikenal sebagai nama ikan pisau atau ikan bedah, ikan silet. Ikan ini hidupnya kelompok satu sama lain supaya dia mudah cari makan, dia mudah cari pasangan, dan ini adalah salah satu bentuk pertahanan dirinya mereka. Jadi kalau misalkan ada predator kayak ikan hiu ya, kayak terus ikan pari, nah jadi dia bisa mempertahankan kelompoknya masing-masing dengan cara hidup kelompok. Dia akan buat koloni yang besar. Lihat lagi nih, selain itu juga di sini ada banyak lagi jenisnya. Ada ikan kakap, ada juga ikan kakap tua, tapi belum hadir, kayaknya masih ada di belakang. Karena akuarium ini juga cukup besar. Akuarium Cianjur ini panjangnya 38 meter ke belakang dan lebarnya 24 meter. Jadi nggak semua ikannya hadir pastinya. Nah ini dia nih ikan hiu putih, kayak cuma sekelibat. Tadi dia udah makan sarapan pagi.
Ikan hiu buto ini termasuk jenis ikan hiu yang ganas karena pernah beberapa kali menyerang manusia. Jadi ikan hiu itu di dunia ada ratusan, gak semuanya ganas. Yang ganas itu tercatat beberapa saja, puluhan jenis spesies yang pernah menyerang manusia. Salah satunya si ikan hiu buto. Hiu buto sendiri itu menduduki urutan ke-32. Jadi ikan hiu terganas yang ada di dunia. Dan dia ini adalah hewan nokturnal. Jadi kalau pengunjung lihat di akuarium ikan hiu khususnya ada jenis yang sama. Ikan hiunya itu cuma rebahan. Ada yang lihat ikan hiu yang cuma diem? Nah, itu bukan karena ikan hiunya sakit, bukan karena ikan hiu yang lemes belum dikasih makan ya. Alasannya jadi memang dia ini aktifnya malam hari aja. Akhirnya sudah. Kata kakak penyelamnya dia sudah selesai membagikan makanannya. Boleh kita kasih tepuk tangan dulu ya sama dia. Boleh kita semua. Tapi jangan buru-buru banget. Kakak penyelamnya membawakan spanduk. Jadi dalam rangka untuk memeriahkan Hari Natal kemarin dan untuk menyambut tahun baru 2024. Si Warna Show mempersembahkan Wonder Festival. Jadi ini adalah bentuk ucapan kamu. Selamat Natal 2023 dan tahun baru 2024.